ونعمة الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي تنجي قائلها من عذاب أليم اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن نهج في سبيله إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji rutin kita. Temanya pembahasan yang nomor 4 tentang A'raf, Bapak Ibu ya. Bulan lalu kita sudah membicarakan tentang siapa A'raf, apa yang dikerjakan. Ini paragraf di bawahnya judulnya adalah Su'alul Ibadi Yaumal Qiyamah. Pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada hamba pada hari kiamat. Artinya Bapak Ibu sudah masuk ke ruangan di hari kiamat, bukan di alam kubur ya. Fa awwalu ma yus'alu anhu al-ibadu as-salat. Maka pertama kali yang akan ditanya dari Bapak Ibu nanti pada hari kiamat itu tentang sholatnya. Sumaz zakatu, sumaz siyamu, sumal hajj. Kemudian yang ditanya nomor 2 zakatnya, kemudian puasanya, kemudian hajinya. Summal amanatu, summa birrul walidaini, summa hifdzul lisani, summa khifdul jari, summa sillatur rahim, wa kadzalika jami'u ma amarallahu azza wa jalla. Setelah haji yang ditanya kepada Bapak Ibu adalah tentang amanah. Anaknya Bapak Ibu kemana, jabatannya buat apa, hidupnya seperti itu, amanah Bapak Ibu. Karena sehat itu amanah gitu. Bapak Ibu dihadirkan ini disuruh jadi khalifah, penerus pemuka bumi, pengelola, pengganti. Itu ditanya itu. Bapak pada saat tambangnya rusak ngapain aja? Bapak ikut berusaha atau tahu tapi tidak berani mengingatkan, atau malah ikut makan dan nanti ditanya itu. Jadi, kalau ada orang yang salah, Bapak Ibu berani ngingetin apa enggak, itu juga amanah. Karena kewajiban mengingatkan itu kita. Itu amanah Bapak Ibu. Jadi amanah itu bukan hanya presiden, bukan sampai RT, bukan. Kulluna punya amanah. Mana dalilnya? Kan kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in. Laki-laki pemimpin akan ditanya atas keluarganya. Jadi kalau Bapak selama hidupnya tidak pernah ngajarin haid, talak, sholat, bayar zakat benar sama istrinya, itu istri nanti santai aja jawabannya waktu mau masuk neraka itu. Kenapa kamu nggak pernah bayar zakat? Nggak pernah disuruh. Gitu Pak. Istri itu jawabannya nanti gampang ya. Kenapa nggak pernah disuruh? Tanyalah suami saya. Gitu. Maka Bapak rajin-rajinlah nyuruh. Biasanya kalau istri disuruh itu cenderung taat kalau disuruh oleh suaminya. Jadi jangan dibiarkan mengalir alami tanpa ilmu, tanpa disuruh gitu. Agar istri kita kemudian mau mengikuti suruhannya suami gitu. Cuman aturannya yang disuruh itu yang baik-baik, bayar zakat gitu. Jadi suaminya harus jujur dulu. Dapat gajinya berapa, kasih tahu ke istrinya. Ini kadang-kadang ada model suami gajinya berapa, istrinya itu enggak tahu. Akhirnya suami yang enggak pernah ngitung zakat, istrinya apalagi kompak. Jadi suami istri kompak enggak mau bayar zakat gitu. Maka Bapak Ibu kalau ada duitnya gitu ya, salah satu amanahnya apa? Ya duit. Duit itu ada zakatnya. Dan itu ditanya nomor 2 setelah sholat. Bapak concern ke zakat gitu. Zakatnya rapi geser ke puasa, puasa rapi geser ke haji. Setelah hajinya rapi Bapak Ibu, yang ditanya birrul walidain. Bapak sebagai anak laki-laki
masih punya orang tua, punya kewajiban birrul walidain. Bentuknya apa? Yang ngasih nafkah ke orang tua tanpa seizin istri. Jadi kalau kita ngasih nafkah ke orang tua kita itu tanpa seizin istri. Kenapa begitu? Karena di dalam agama kita, anak laki-laki itu punya kewajiban sampai kapanpun ngasih nafkah kepada kedua orang tuanya. Gitu. Kalau istrinya tidak mau bagaimana? Ya terserah Bapak Ibu. Carikan opsi-opsi yang lain lah. Ganti istri atau nambah istri yang mau, kan bisa begitu. Jadi tidak perlu izin sama istri, saya mau ngasih Bapak Ibu saya, tidak perlu. Dan itu di rumah saya dikerjakan, Pak. Dan istri saya tahu itu, dari dulu tahu. Pokoknya istri saya tidak kelaparan, anak saya bisa makan, sampai mau ngasih bapak ibunya berapa ya terserah. Begitu. Nah, cuman alhamdulillahnya kita kalau ngasih orang tua, kita juga ngasih ke mertua. Itu kadang-kadang yang dilewatin oleh banyak orang itu. Sehingga di rumah itu ya isinya ribut. Lah kan aku juga punya orang tua, kata istrinya. Orang tua aku juga butuh makan. Lah iya, salahnya siapa? Orang tua situ anaknya perempuan, tuh nyalah-nyalahin malah. Padahal kan dua-duanya orang tua kan Bapak Ibu. Yang satu orang tua asli, yang satu mertua kan gitu. Tapi kan sama-sama orang tua. Coba Bapak segini banyak Bapak pernah nggak ditransferin sama mantunya? Halo? Oh pada diem kan, kayaknya nggak pada pernah itu Pak. Ya nggak pernah Ustaz, yang kita mampu. Ini bukan persoalan mampu, persoalan birrul walidain Bapak Ibu. Bukan persoalan kaya miskin, persoalan birrul walidain yang nanti ditanya itu. Bagaimana kamu berbakti sama bapak ibumu? Itu ditanya. Semoga nanti setelah ini Bapak Ibu bikin ini ya, bikin apa ini, skala prioritas. Jadi kalau mau memperbaiki, pengen selamat di akhiratnya itu, caranya begini. Sholatnya rapi, zakatnya rapi, itu Bapak Ibu ya, puasanya rapi, lalu hajinya rapi. Udah deh, jangan sok-sokan dulu deh. Itu kan urusan personal semua itu, fardu ainin itu. Kalau belum haji rapi, nggak usah sok-sokan ngingetin orang macam-macam, nggak usah deh, diem-diem aja dulu. Kalau sudah rapi boleh. Udah rapi fardu ainnya? Belum, rapiin dulu. Udah beres persoalannya? Belum, ya beresin dulu. Dirinya aja belum beres, gimana memberesin orang? Gitu Pak Ibu. Jangan dibalik-balik dah. Nah, kemudian setelah berbakti, menjaga lesan. Lesannya ditanya juga. Kemudian menjaga tetangga. Hak-haknya tetangga maksudnya dijaga. Maka sebenarnya kalau ini sesuai Bapak Ibu ya, sholatnya orang rapi saja, maka terus amaliyah ke bawahnya itu kayaknya itu include gitu Bapak Ibu. Udah otomatis. Orang yang sholatnya rapi tidak mungkin berantem sama tetangga. Orang yang sholatnya rapi tidak mungkin mulutnya bocor gitu. Kalau nggak baik ya diem, udah begitu. Karena udah sholat dia gitu. Makanya kuncinya itu ada di sholat itu. Karena sholat itu ya ada perbuatannya, ada zikirnya, ada doa, ada lafal-lafalnya gitu, yang otomatis akan menjadi cahaya, menjadi penerang untuk mengerjakan amaliyah-amaliyah yang sesudahnya itu gitu. Jadi hifdzul jar. Kemudian silaturahim. Wa kadzalika, begitu juga akan ditanya jami'u ma amarallahu azza wa jalla bihi wa jami'u ma naha anhu. Begitu juga akan ditanyakan kepada Bapak Ibu semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah azza wa jalla kepada Bapak Ibu, dan semua yang dilarang oleh Allah kepada Bapak Ibu. Maka biar agak simpel, sekarang ini sudah banyak petunjuk. Ada kitab tafsir ya, judulnya adalah tafsir Ya ayyuhallazina amanu. Itu isinya adalah 129 ayat tentang Ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran, sudah dibukukan, diterjemahkan bahasa Indonesia lah gitu. Itu isinya perintah sama larangan aja. Kalau Bapak hafal itu, nah ini terjawab Bapak Ibu. Perintahnya ada berapa, larangannya berapa, nah tinggal berusaha mengerjakan, merealisasikan, selamat kita Bapak Ibu. Jangan sampai judi aja nggak tahu gitu loh Bapak Ibu. Mulai dari judi zaman jadul sampai judi sudah elaborasi ini, namanya online itu Bapak Ibu. Itu namanya judi berkembang.
Ternyata viralnya sekarang. Namanya apa Bapak Ibu? Judi online. Jangan sampai Bapak Ibu tuh utang itu nggak paham gitu loh. Padahal ayat Al-Qur'annya kalau Bapak baca Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu kan ada satu surat tentang utang itu yang satu lembar itu panjang itu paragrafnya itu. Itu cuma satu ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubu. Itu kan masalah hutang itu. Panjang itu ayatnya itu. Suruh ditulis, suruh ada saksinya, suruh dilimit, ditulis. Nah, sekarang utangnya itu sudah nggak lagi ditulis, online, coba. Makanya jadi masalah. Udah kerja kagak, utangnya online, walah repot Bapak Ibu. Ini berita Bapak Ibu, data di depan mata kita. Saya punya tetangga ini, salah satu korbannya lah. Kalau nggak jangan salah satu lah. Saya sepulang haji ini kayaknya ada 3 ya. Jamaah datang ke rumah, seakan-akan anaknya baik-baik saja setelah menikah, ternyata pinjol. Nah pinjolnya itu yang minjem anaknya cewek, yang nyuruh suaminya. Suaminya nggak mau bayar. Sekarang suaminya pergi, nggak pulang-pulang. Kalau nggak bayar ya harus dipolisikan. Pokoknya begitu dah ribet itu. Akhirnya uang hajinya diambil. Nah, beliau ini mau haji plus rencananya, karena harus nyarutang. Mana ada orang mau pergi haji anaknya di penjara tega, nggak ada. Yang diselesaikan apa? Urusan anak dulu. Maka Bapak Ibu untuk menghindari anak-anak Bapak Ibu biar selamat itu Bapak Ibu ya. Jangan dianggap anaknya sudah aman, nggak ada apa-apa, terus baik-baik saja. Belum tentu. Lebih baik diundang. Sebulan sekali suruh datang ke rumah, diajak ngobrol agama. Nah gitu. Ditanya itu anak-anak kita itu, bagaimana sholat 5 waktunya? Udah begitu aja pertanyaannya. Sholat 5 waktu gimana Mas? Mbak, begitu. Alhamdulillah. Ya ada yang bolong-bolong dikit-dikit dah. Nah yang bolong apa itu? Ya subuh. Seringnya sih subuh. Lah emang kenapa bolong? Ya karena kecapean lah biasa. Bolongnya berapa kali? Ya alhamdulillah seminggu paling 6 kali kata. Gitu. Akhirnya kan Bapak bisa ngomong tuh, ini kalau sholatnya bolong 6 kali subuh ya agak bahaya toh Mas. Nggak takut nanti rezekinya dicabut sama yang punya hidup itu. Gitu. Sholat itu wajib kok. Tepat waktu keren, berjamaah luar biasa kan gitu tuh. Jangan sampai anak kita itu kayaknya aman-aman gitu loh. Nah, ternyata masalah bisa muncul gara-gara yang kayak gitu. Nah, depan rumah saya juga sama itu, suami istri kayaknya baik-baik aja. Tiba-tiba suaminya hilang. Ternyata pinjam online juga. Ternyata banyak memang korbannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau lagi suka nyompot di pojokan-pojokan, nyendiri-nyendiri gitu, sekarang itu bukan dianggap baik gitu. Jangan-jangan lagi judi. Jangan-jangan lagi main game online. Jangan-jangan lagi online-onlinean semua udah orang itu. Bahaya tau Bapak Ibu. Makanya ngobrol, nanya, diskusi gitu. Daripada nyompot sendirian gitu. Mungkin asik kali ya sendirian gitu. Mirang-miring gitu ya. Ternyata mainannya online-onlinean. Itu di hati-hati ya Bapak Ibu ya. Fa kullu man jaa ila jisr min jusuris sirat su'ila an ibadatihi. Masing-masing orang laki perempuan siapapun orangnya pasti dia akan datang ke jembatan Shiratal Mustaqim. Dan dia akan ditanya an ibadatihi dari ibadahnya. Fa in ajabaha jaza wa shara ilal jannah. Apabila dia bisa menjawabnya, sholatnya bagaimana, zakat, puasa, haji, terus dia ditanya, dia jawab dengan baik, dikerjakan gitu ya. Maka dia akan melewati jalan itu ilal jannati menuju ke surga. Wa nurul iman yas'a baina yadih. Cahaya keimanannya itu akan menerangi orang tersebut di antara dari hadapannya, dari samping kanannya dan dari samping kirinya. Lah itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan kalau sholat Bapak coba simak. Kenapa Bapak Ibu disuruh nengok sebelah kanan, suruh nengok sebelah kiri? Itu filosofinya sederhana. Orang kalau sudah sholat itu, yang samping kanan minimal selamat, yang samping kirinya juga selamat. Orang belakang udah pasti selamat, orang di belakangnya. Jangan sampai ada orang sudah sholat, tetangga, teman, kerabat
kanan kirinya itu nggak selamat. Asal dia datang itu, kita itu emosi. Asal dia datang itu kesel. Asal dia lewat, masalah. Ya dia lagi ada minjem duit dia, gitu. Ya, jangan sampai wajah-wajah itu kok nyusahin orang gitu loh. Jadi kalau orang udah ahli sholat itu, kalau ketemu tuh nyenengin, bukan emosi gitu loh. Sholat iya, haji iya, ngutang nggak bayar-bayar. Coba apa nggak ngeselin tuh Bapak Ibu? Coba yang sholatnya itu dirapikan, dalam arti rapi itu sudah sholat, hasilnya itu terwujud gitu. Karena sholat ini cahaya, gitu. Karena sholat ini nur minallahi subhanahu wa ta'ala, cahaya dari Allah. Masa dia dapat cahaya tiap 5 waktu kok masih bisa ada dosa, ada bohong, ada gimana ceritanya gitu. Sementara Nabi Muhammad sudah kasih gambaran, orang yang sholat itu seperti nyuci tangannya, nyuci kakinya 5 kali dalam 1 hari. Nggak mungkin ada kotorannya, kan gitu tuh Pak Ibu. Nggak mungkin ada kotorannya. Itu maknanya apa? Nggak mungkin ada bohongnya, nggak mungkin ada dosanya. Harusnya begitu. Ya asal ketemu orang sholat itu sejuk, nyaman gitu. Ya syukur-syukur Bapak itu kalau ngeliatin orang kasihan tuh mau kayak apa, pokoknya keluar duit aja. Pokoknya asal ngeliatin orang keluar duit gitu. Duit. Itu cahaya semua itu Pak. Ini baru Pak Haji, ini luar biasa. Keluar duit. Ada itu Bapak Ibu di Kemang Pratama ya. Ada beberapa orang itu asal keluar sholat itu sudah ditungguin sama banyak orang lah menuju ke rumahnya itu. Ternyata dia kalau habis sholat subuh itu buang duit gitu. Tiap hari itu. Orang biaya cukai itu. Ya semoga duitnya halal Bapak Ibu ya. Ya andai kata toh tidak halal, kita doakan bahwa itu jadi cahaya, bisa jadi ya. Daripada kita nggak pernah keluar misalnya, asal ada orang susah cuma ngeliatin doang, kasihan tuh orang susah begitu, tapi nggak pernah ngasih gitu loh. Ya gelap semua Bapak Ibu, dia gelap, kita juga gelap sama itu. Artinya apa? Karena nggak pernah ngasih. Sementara kita enak terus kan gitu. Ini jadi kalau kita bisa menerjemahkan bahwa oh sholat itu nengok kanan nengok kiri gitu ya. Habis ngadep ke Allah dia tengok kanan kiri kan gitu. Sudah sama Allah ke langitnya baru horizontalnya jalan gitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang rajin sholat itu ya wajahnya sebenarnya ceria. Wajahnya itu lebar. Wajahnya itu menyenangkan, wajahnya itu menggembirakan. Jadi kalau dilihat itu nggak bikin enek gitu kalau bahasa kita Pak ya. Ini orang udah sholat atau asal lewat atau pecicil itu kalau kata orang Jawa pengen diguaplok aja kan Pak. Situ makanannya apa sih gitu kira-kira. Tapi habis sholat itu bersalah kan. Jadi kalau lewat tuh depan orang tuh habis sholat. Gagahnya Pak. Itu kalau di orangnya mondok pasti nggak mungkin begitu Pak. Mondok aja lah. Mondok seminggu aja kalau nggak begitu jalannya itu. Wah habis sholat. Gagahnya Pak. Senyum aja langsung. Tidak bisa coba. Itu banyak sekarang gitu. Tapi dia sholat apa nggak aneh barangnya? Jadi waktu dia sholat itu juga mungkin emosi tuh Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahnya tuh kesal gitu sholatnya barangkali begitu. Waktu dibaca ayat tentang nangis dia juga nggak nangis barangkali itu. Kesel juga wajahnya. Akhirnya assalamualaikum dia tetap kesel keluar sana itu. Wagah. Orang motor istighfar, orang motor subhanallah. Apa? Ini orang gimana ya gitu? Oh aneh gitu. Setelah ditanya, Bapak udah pernah ke Madinah belum? Belum. Oh ya pantas wajahnya sampean semrawut begitu kan gitu. Iki ono kok wong wajah semrawut ngono. Belum pernah ke Madinah wajahnya wajar gitu. Nah, coba Bapak Ibu kalau sudah berwudu rapi gitu ya. Orang kalau berwudu rapi itu kan yang dibasuh ya tangan, ya hidung, wajah kan gitu ya. Harusnya cahaya itu muncul gitu, Pak. Karena cahaya wudu itu kan semuanya akan memancarkan cahaya, semua organ tubuh kita itu ya wajah, tangan, kaki, semuanya bercahaya, Pak. Cahaya itu nanti akan diminta oleh orang-orang munafik. Yang orang munafik itu ikut berwudu, cuman dia itu tidak mau mengerjakan secara jujur, ikhlas, baik. Akhirnya cahayanya orang munafik itu dipadamkan sesuai dengan niatan-niatan tadi itu.
Yang tetap ada bercahaya benarnya adalah mereka orang yang beriman betul. Dia berwudu, dia sholat, tapi praktek realisasinya itu benar gitu loh Bapak Ibu. Nah, coba mari kita ini Bapak Ibu, mari kita yakinkan bahwa amal soleh itu bercahaya. Karena Nabi Muhammad itu setiap kali mengajarkan syariahnya itu adalah cahaya. Sehingga Nabi Muhammad selalu dikasih gelar sebagai nur ala nur. Cahayanya itu di atas cahaya. Kebaikannya itu di atas kebaikannya orang-orang. Nah, itulah Nabi. Jadi kalau orang sudah sholat, sebenarnya yang pengen dipoles adalah dalamannya bersih karena dia sudah kepada Allah. Lalu fisiknya itu, interaksinya itu bersih, baik, santun, luar biasa seperti Nabi, karena dia sudah sholat gitu. Nah, mana tadi? Terus kemudian apa? Wa illam ya'ti biha, kalau orang itu tidak mengerjakan ibadahnya dengan baik, artinya dia tidak sempurna gitu ya. Naqasa nuruhu, maka cahayanya itu juga dikurangi. Ya kayak kemarin Araf saya bilang, kalau pengen nggak tinggal di Araf itu ya mengerjakan sholat, amalan-amalan yang ada di sesudahnya dikerjakan biar sempurna kan Bapak Ibu ya. Jangan sampai yang pas-pasan aja. Pas-pasan itu artinya yang bisa saja tanpa ada usaha untuk menambahkan cahaya-cahaya yang lain. Kalau sudah bisa bersedekah ya berdoa semoga sedekahnya ikhlas, begitu loh Bapak Ibu. Kalau sudah baca Quran ya berdoa semoga tilawahnya diterima gitu loh. Karena itu yang akan menambahkan cahayanya. Tetapi kalau tidak, maka cahaya terangnya itu akan dikurangi dengan sendirinya. Jadi kalau bahasanya kita lampu ini Bapak Ibu, ini terang karena amal solehnya kita. Kalau amal solehnya dikurangi, maka lampunya bentuknya masih sama tapi kualitas cahayanya berkurang. Berarti kalau lampunya mulai redup, diapain Bapak Ibu? Diganti, upgrading. Ada pembaharuan informasi. Maka butuh upgrading keimanan. Yang sudah haji butuh di-upgrade itu hajinya. Ketemu temen, cerita, ngobrol dulu waktu haji seperti apa, akhirnya jadi naik lagi tuh iman. Oh iya ya dulu kita gini-gini gitu Bapak. Sholat kok sholat terus gitu. Kok tidak naik-naik ini cahayanya gitu. Perlu ngobrol itu. Kenapa ya begini gini. Jangan gitu. Lah wahwa nurul imani, dan itu adalah cahaya keimanan. Artinya kan orang beriman amaliyahnya beda-beda tau Bapak Ibu. Imannya sama, tapi amaliyah dari keimanannya beda-beda. Ada yang bisa infak 100.000, ada yang bisa infak 50.000, ada yang infaknya 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu semua orang beriman itu Bapak Ibu. Tapi kelasnya ternyata beda-beda. Ada orang kalau dikasih sarapan itu Bapak Ibu, ada yang dapat duduk nyaman nggak ingat orang lain, ada yang sudah dapat tapi masih geser lagi nambah, ada lagi yang sudah nambah, sudah makan, pulang masih berkat, wah macam-macam itu Bapak Ibu. Kan urusan keimanan tuh Bapak Ibu. Yang nggak dapat diam, sabar, nggak komplain, itu juga beriman juga. Yang tidak mau sarapan dia juga beriman, cuman tingkat keberimanannya itu berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Karena yang sudah disepakati oleh para ulama ketika menjelaskan bahwa iman itu adalah yaziduhu bitta'ah wa yanqusuhu bil ma'asi. Iman itu bertambah nilai keimanannya dengan mengerjakan ketaatan. Kan ada kalau kita lagi sarapan gitu ya, asik makan gitu, sampai suruh geser teh aja nggak lihat gitu. Yang penting dia makan, bodoh orang lain kan. Ada lagi orang yang sudah sepuh belum dapat tempat duduk, ini yang masih muda anteng aja duduk gitu. Padahal ada orang tua misalnya gitu. Itu kan urusan keimanan Bapak. Terserah orang tua kan gitu. Ya kalau bahasanya kereta api itu kan ada kursi khusus buat apa itu? Orang tua gitu, bawa anak gitu. Kan banyak orang yang pura-pura tidur gitu ya, pakai kacamata hitam, pakai topi gitu. Dia tahu sebenarnya. Ada orang berdiri gitu ya. Kalau nggak disentuh sama security ya nggak mau bangun juga kok. Maaf Pak, tolong dikasih tempat duduk orang tua, baru dia berdiri. Itu kan keimanan tuh Pak. Nah, yang satu lagi apa? Ada tempat duduk kosong, nggak mau berdiri, nggak mau duduk.
Gitu. Macam-macam lah orang itu. Maka Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang seperti itu, mari kita ngobrolnya bahwa mau naik imannya apa enggak. Gitu, Bapak. Kalau Bapak goes sepedaan bareng-bareng, ya jangan sepedaan doang tapi nggak bawa duit. Sepeda gitu, nggak bawa duit. Nanti waktunya mau beli aqua, ya dia paling minggir-minggir, kalau enggak ya dia ngambil terus pura-pura nggak mau bayar, kira-kira begitu. Tapi itu dia lakukan tiap minggu. Akhirnya kan temennya kesel juga. Kok situ nggak pernah beli aqua? Ya mau nggak bawa duit. Ada juga yang bawa duit tapi nggak pernah mau keluar. Coba, macam-macam lah pokoknya orang itu. Jadi duit yang dibawa itu utuh, berangkat ke goes, pulang masih utuh. Bahkan untung bisa jadi kan gitu. Wah, macam-macam orang itu. Nah coba yang yang kecil-kecil kayak gitu-gitu itu, karena itu adalah amal soleh, karena itu ketaatan, itu akan jadi cahaya. Jadi kalau ada goes, Bapak lalu sedekah air minumnya, syukur dikasih buburnya gitu teman-temannya, oh itu cahaya bener, Bapak. Loh bener nggak? Ini cahaya, Bapak. Dan mudah nyari cahaya seperti itu kan, Bapak. Li'anal imana yazidu wa yanqus wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi maksiatillah. Nah, jadi iman itu bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya iman dengan maksiat kepada Allah. Fa kullu man naqasa sawabuhu bil maksiati naqasa nuruhu. Maka semua orang yang berkurang pahalanya dengan maksiat, maka akan berkurang cahayanya. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak sholat berjamaah, itu cahaya. Tambah zikirnya, tambah cahaya. Tambah doanya, tambah cahaya. Keluar dari masjid bersedekah, tambah cahaya. Keluar dari masjid ngapain aja, tambah cahaya. Gitu. Kan jadi keren tuh kalau gitu. Ya alhamdulillah bulan yang lalu saya habis ngaji begini, pulang saya dapat berkat, Bapak Ibu. Itu cahaya buat yang ngasih. Nggak tahu hari ini dapat apa, saya nggak tahu. Oh iya, itu cahaya kan, Bapak Ibu. Kita terima dengan lapang dada. Kalau nggak ada nggak usah ditanya. Ada kita bawa, ya toh. Hari ini saya bawa motor, jangan banyak-banyak berkatnya lah, karena saya bawa motor. Ibu-ibu, saya bawa motor, nggak usah banyak-banyak berkatnya, ya. Secukupnya aja lah, ya toh. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Karena ceritanya cahaya, Bapak Ibu. Ya, cahaya. Baik, kemudian apa? Faman aroda maulahu ayu'adzibahu atammalahu nur. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendak menyiksa orang tersebut, atammalahu nuruhu, Allah akan menyempurnakan bagi orang tersebut cahaya itu. Fi ba'di jusuris sirat wa tafa'an nuru anhu. Sebagian orang ada yang lampunya mati, cahayanya gelap. Sebagian orang ada yang bercahaya, kemudian dikurangi dengan sebagian yang lainnya. Jadi cahayanya udah beda-beda. Ya kayak kita hidup ini dah. Misalnya ada wakaf AC dulu ya, misalnya. Yang nyumbang sama yang nggak nyumbang sama toh sholat di masjid ini, benar nggak? Nah, jangan sampai yang nyumbang AC itu orangnya nggak pernah sholat ke masjid ini gitu loh. Nah, terus yang sholat ke bagian apa? Karena tempatnya kita pakai, ya harusnya kita yang menyumbang, yang infak kan gitu. Biar tambah sempurna gitu. Sudah dia ngasih AC, dia yang sholat jamaah, kan mantap itu. Cuman jangan semuanya dia. Masa AC-nya ada 21 orang. Nanti yang lainnya bagaimana? Makanya berjamaah. Dibatasi kalau ada infak itu, satu orang hanya boleh nyumbang wakaf 1 AC. Gitu, Ibu. Nah, ya toh? Biar yang lainnya juga kebagian. Jangan amal soleh kok diambil sendiri. Saya mau beli AC, berapa AC-nya? Oh, 1 orang. Jangan. Kasih kesempatan yang lain. Pernah nggak begitu, Bapak Ibu? Oh, saya sering begitu. Ini kalau ada orang kok infaknya udah kebanyakan, saya nggak mau nerima. Malu saya nerimanya. Saya mau nerima kalau dari orang lain. Boleh dari teman Bapak, boleh dari bestinya Bapak. Tapi asal jangan dari Bapak lah, saya udah nggak enak. Bingung balesnya nanti saya. Kebanyakan, Bapak Ibu. Biar kita kasih kesempatan yang lain. Gitu. Nah, alhamdulillahnya nih Bapak Ibu, alhamdulillahnya ya. Ketika infak itu di launching, biasanya ya nggak jauh dari putaran itu, Bapak, yang sudah biasa tadi itu. Yang ikut itu yang udah biasa itu.
Bahkan di belakang sana mungkin ada kalimatnya, ini kalau urusan surga ini kayaknya urusan orang yang depan-depan dah kan, begitu kan. Kita main belakang-belakang aja dah katanya. Ada yang udah begitu, udah ngeplot dari awal, kita belakangan aja gitu. Ada lagi kelompok yang nomor 3 itu, infak urusan yang dalam-dalam, kita kan di luar terus selama ini. Ada yang begitu kan. Ada baru dikasih suruh infak itu udah uring-uringan itu, infak mulu begitu. Saya kalau kena AC itu masuk angin begitu. Akhirnya dia nggak mau infak AC kan. Wah itu, nah itulah cahayanya kenapa nanti berbeda-beda. Sehingga cahaya yang paling luar biasa pasti punya Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Ya karena semua perintah Allahnya dikerjakan, semua larangannya ditinggalkan, dan Nabi Muhammad itu sempurna. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sempurna, kita disuruh ngikut semampunya kita, ngikut sebisanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diikuti jangan poligami tok gitu. Nabi Muhammad itu tidak poligami tok gitu loh. Yang lainnya juga boleh diikutin. Sholat tahajudnya 2 rakaat, yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, itu juga Nabi, Bapak Ibu. Loh benar ya Bapak Ibu? Jangan asal ngikut Nabi kok. Yang diomongin poligami mulu gitu. Sholatnya gitu ya. Terus ada lagi Nabi juga nih Bapak Ibu, bangun masjid. Nabi banget itu. Nabi Muhammad punya Masjid Kuba pertama kali, kurang gede membangun Nabawi, masjidnya Nabi. Dan masjid itu ikhlas betul, faktanya sampai hari ini didatengin jutaan orang setiap hari. Bukti keikhlasannya Nabi. Bapak udah bangun masjid belum? Kalau belum ya jangan poligami juga, gitu maksud saya. Nabi Muhammad pergi perang, semua perang beliau terlibat, ikut. Bapak udah pernah perang apa? Jangan poligami terus yang diomongin. Banyak yang dari Nabi itu. Nabi Muhammad kurang baik apa sedekahnya? Kurang baik apa santunnya? Itu Nabi juga. Nah, mari kita ikuti Nabi dalam potret yang universal, bahwa Nabi Muhammad itu sebegitu kompleks luar biasanya aktivitas dan amaliyahnya, sehingga cahaya kesempurnaannya Nabi, cahaya sunnahnya Nabi itu bisa menerangi kegelapan-kegelapan, relung-relung kegelapan ya dalam kehidupan umat manusia lewat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Bahwa Nabi Muhammad kalau dikasih susu perutnya sedang lapar, yang dipikirin itu adalah ahli sufah. Setelah semuanya makan ahli sufah, baru Nabi Muhammad. Itu Nabi banget itu. Artinya apa? Mementingkan orang lain daripada pribadinya. Wah kan itu Nabi banget itu Bapak Ibu. Orang lain dulu. Ada lagi apa? Wassiratu aswadun mudlimun min syiddati sawadi jahannam. Sirat yang Bapak Ibu akan lewati itu bentuknya hitam, gelap hitam banget. Min syiddati sawadi jahannam, karena saking panas hitamnya neraka jahannam. Law anna qutratun min dzulmatis sirat, kalau misalnya menetes satu kegelapan dari sirat itu ke dunia ini, la adlama masyriqad dunya wa magharibiha. Satu tetesan kegelapan yang ada di situ menetes ke dunia ini, maka gelaplah seluruh penjuru timur dan penjuru barat. Saking gelapnya. Bapak Ibu pernah enggak mengikuti terapinya orang Korea itu, terapi masuk ke peti mati? Pernah dengar beritanya ya? Itu untuk mengasah ini kepekaan hidupnya dia. Jadi masuk ke lubang peti mati beberapa hari begitu, tanpa ada lampu, cuman ada lubang anginnya saja gitu ya. Itu untuk berkontemplasi dengan kegelapan. Entah hasilnya bagaimana, saya kurang paham juga. Tapi bahwa berita itu pernah saya baca, tujuannya adalah untuk melatih tadi kepekaan hati, atau apa kalau bahasa kita mungkin mengasah ketajaman mata batin lewat kegelapan. Terus saya pernah baca Ihya Ulumuddin itu ya, masalah kuburan itu Bapak Ibu. Jadi beberapa ulama tabi'in itu kalau hatinya sedang gelap, tidak mau ingat mati gitu, itu mereka tuh gali di ruangan utama rumahnya itu,
Kemudian dia masuk ke dalamnya, lalu minta ditutup gitu. Oh, seperti ini rasanya kegelapan. Karena kalau orang nggak kenal sama kegelapan, taunya terang terus itu, takutnya nanti terang benerang yang serba palsu. Terangnya dunia, gemerlapnya kemewahan. Akhirnya dia nggak ngerti dunia yang tadi kurang-kurang itu, gelap-gelap itu. Relung-relung gelap kan biasanya rumahnya orang miskin gelap, rumahnya orang yatim gelap gitu ya. Tapi kalau kita datangnya ke istana terang, mall terang, nah masjid alhamdulillah terang. Jadi kalau untuk ngasah kegelapan-kegelapan itu butuh terapi gitu ya, biar dia ngerti, oh nanti kalau di kuburan kamu tuh tinggal sendirian kayak begitu ya. Orang kita kan gitu dong, karena kita bertauhid kan. Dikubur tempatnya gelap, berteman dengan cacing tanah, belatung gitu ya, sendirian, tidak ada teman dan lain sebagainya. Dan yang ditanya cuman Bapak Ibu sendirian. Dulu datang sendiri, balik sendiri. Datang nggak bawa teman, balik juga nggak boleh bawa teman. Maka sekarang lagi viral nih Pak, beberapa spanduk ini. Laki-laki sejati pergi ke masjid nggak diantar oleh tetangga. Terus gambarnya di bawahnya keranda gitu kan. Silahkan pergi ke masjid duluan sendirian gitu ya, sebelum pergi ke masjidnya diantar. Namanya tetangga nganter ya cuma satu kali, mana mau nganter tiap hari. Tiap hari nganter bosen lah Pak Ibu. Bener nggak Pak Ibu? Pergilah ke masjid sendirian. Wong tempatnya ketahuan, jaraknya ketahuan. Pergilah sendiri gitu ya. Wa mata al khalqu min siddati dzulmah. Di samping barat timur gelap, maka akan mati semua makhluk karena saking gelapnya. Wa inna ma habsullahi ta'ala, sesungguhnya gelap itu adalah tahanan dari Allah. Haula'il kaum ala arafis sirat, mereka ini orang-orang ini ada di atas sirat. Liyubayyin li ahlil jannah wal malaikah, supaya nanti para malaikat menjelaskan kepada mereka apakah dia ke surga atau seperti apa. Itulah a'raf, tinggal di tempat itu. Nah sehingga Bapak Ibu saya hafal banget ya, ketika Nabi Yunus itu Bapak Ibu, Nabi Yunus itu masuk ke dalam ikan paus apa hiu? Paus ya, kalau hiu ada giginya katanya. Saya sih dua-duanya belum pernah digigit paus, belum pernah digigit hiu gitu ya. Tapi bahwa Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Nabi Yunus ketika di dalam ikan itu, beliau kan berdoa itu. Jadi doa tasbihnya Nabi Yunus itu menjadi keren karena di dalam 3 kegelapan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, man da'a fi salasati dzulmatin faqad istajaba. Siapa orang yang berdoa di 3 kegelapan, maka doa itu pasti akan dikabulkan. Nomor 1, gelapnya bahtera lautan. Yang nomor 2, gelapnya ikan hiu. Apa tadi? Hiu apa paus? Gitu ya. Yang nomor 3, gelapnya sepertiga malam. Lalu Nabi membaca ayat Nabi Yunus itu, bahwa Nabi Yunus diselamatkan itu, sambil dijelaskan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gitu. Maka akhirnya begitu Bapak Ibu, kalau sholat sunnah di rumah tahajud gitu ya, tolong dipastikan bahwa rumahnya itu gelap, musolanya itu gelap. Karena kegelapan itu akan membantu kekhusyuan Bapak Ibu, bukan menjamin mata Bapak Ibu ya. Gelap tapi matanya melihat. Karena kalau sholat matanya terpejam itu kan dilarang Bapak Ibu, dimakruhkan lah ya. Karena Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi itu kalau sholat tuh lihatin tempat sujud, lihat tempat sujud, berarti tidak terpejam kan Bapak Ibu. Jadi ruangannya biar gelap. Jadi jangan sholat tahajud, listriknya nyala, Allahu Akbar, di depannya itu Sony, Samsung, Apple, Suzuki, Toyota. Jadi waktu dia Allahu Akbar itu yang muncul ya itu nanti gitu maunya. Tapi kalau gelap, Samsung nggak kelihatan, Sony juga nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan apa? Ruhnya ngobrol sama Allahnya itu khusyuk gitu.
Jadi dimatikan dulu. Mungkin ada juga beberapa masjid yang ketika qiyamul lail mereka pengen muhasabah sholat malam tapi lampunya dimatikan. Ya saya yakin itu lebih khusyuk. Tapi dengan catatan tidak merem Bapak Ibu ya. Saya tidak nyuruh merem kan Bapak Ibu. Gelap tapi matanya lihat gitu. Biar dia konsentrasi itu menerjemahkan, merenungi, memahami ayat yang dibaca gitu ya. Akhirnya ada kekhusyukannya. Kemudian apa? Mana tadi? Liyubayyin li ahlil jannah, supaya Allah menjelaskan kepada penduduk surga, kepada para malaikat, kepada para jin dan manusia, wali jami'i ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala, dan bagi semua apa yang sudah diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala. Fadlan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liyudhhirahu fakhruhu wa jahahu wa qadaruhu wa hurmatahu inda rabbina jalla jalaluh. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan cahaya itu karena kemuliaannya, karena kekuasaannya Allah dan kemuliaannya Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Annallahu tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya yamduna ala sirat, untuk berjalan ke atas jembatan itu, mansubun ala mutinni jahannam wa ta'ti al khalaiq ila sirat. Jadi semuanya berjalan, semua makhluknya akan lewat siratal mustaqim itu. Orangnya mukmin, orangnya kafir, semuanya lewat. Fa ammal mukmin, maka adapun orang-orang mukmin, fayamduna wa anwaruhum yas'a baina aydihim. Orang mukmin akan melewati sirat itu dan cahayanya akan mengantarkan orang mukmin itu dari depan, dari kanan, dari kiri, seluruh penjurunya. Jadi dia jalan itu ada lampunya. Sehingga orang mukmin yang ketika dia berzina, mabuk, itu dia sedang tidak beriman Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin ada orang bisa mabuk kalau hatinya beriman. Tidak mungkin ada orang zina hatinya beriman. Tidak ada orang korupsi kalau hatinya beriman. Pada saat ada orang KTP-nya Islam, kok dia bisa mencuri, zina, korupsi dan seterusnya, berarti pada saat itu dia sedang tidak beriman. Imannya ada di mana? Ya ditanyakan aja sama dia. Iman kamu lagi kemana? Pada saat bohong, mencuri itu. Nah, sambil ditengok datanya. Nabi Yusuf ketika digoda, itu imannya ngomong gini, saya takut sama Allah. Nah itu imannya Nabi Yusuf tuh. Ibrahim ketika dibakar, Allah itu baik sama saya dan Allah pasti nyelamatin saya. Itu imannya Ibrahim itu. Tinggal ketika Bapak Ibu pengen bohong itu, Allahnya ada di mana? Pada saat bohong itu apakah kita punya ilmu bahwa bohong ini Allah tidak dengar, Allah tidak tahu, kan gitu aja itu. Pada saat mau berbuat salah itu apa kita punya pemikiran bahwa Allah tidak lihat, Allah nggak akan nulis, kan gitu tuh. Kalau itu sudah muncul, ya tidak mungkin ada orang bohong, tidak mungkin ada orang salah, gitu ya. Baik, nah, ini yang harus kita selesaikan Bapak ya, satu paragraf kecil ya. Dzulmatul kufur wal maksiyah, kegelapan kekafiran dan kemaksiatan. Wa amal kafiru fa innahum yamduna fi dzulmatil kufur. Adapun orang-orang kafir maka sesungguhnya mereka akan berjalan di kegelapan kekafiran dan gelapnya amalan mereka. Allati amilu fi halil kufur, yang mereka beramal dalam kondisi kafir. Fi dari dunya, waktu mereka hidup di dunia. Fa idza atau ila sirat, maka ketika orang kafir ini mendatangi jembatan itu, fa awwalu qadama yad'unaha ala sirat yuhawwinuna finnari, maka pertama kali kakinya mereka diletakkan di atas sirat itu, yuhawwin finnar, mereka akan terpental masuk ke dalam neraka. Waktu jatuh itu, fatahtafuhum al malaikatu bil kalalib, maka ketika mereka terjatuh atau terpeleset dari jalan itu, disambarlah oleh malaikat bil kalalibi, dengan besi. Kalalib itu tafsirnya adalah hadidun, besi. Muawwijatur ra's, yang akan mengikat kepalanya. Jadi disambar itu gitu, kena kepalanya. Lalu ngikat kan Bapak ya. Yu'alliku biha alham, akhirnya tergantunglah dagingnya orang kafir itu. Wal jam'u kalalib, kalibun jam'anya adalah
Galalib maknanya adalah rojiun, kembali mengikat, muter-muter gitu. Jadi kalau bahasanya ilustrasinya begini, Bapak. Kalau ini sirotnya, orang kafirnya lewat, ini jahanamnya di bawah, dia ini lewat jatuh brek disamber malaikat breng gitu loh, Bapak. Mungkin kayak di film-film kali ya. Sutradara-sutradara itu bisa mengilustrasikan film-film itu kan karena lewat data-data begini tuh, Bapak. Bapak Ibu udah nonton belum film apa? Siksa kubur ya. Ada siksa kubur, ada kiamat kan Bapak Ibu, yang dari Malaysia itu yang kemarin sempat dilarang ya. Itu kan sebenarnya terinspirasi dari komiknya Mas Agus itu loh Bapak Ibu. Dulu zaman saya kecil kan ada komik yang bikin Mas Agus itu ya. Yang komiknya tentang neraka, surga, kubur gitu ya. Sekarang difilmkan gitu. Ternyata mungkin cukup menarik banyak orang kali ya. Dan setelah menonton itu katanya orang pada takut. Bagus berarti dong Bapak Ibu. Oh berarti selama ini orang belum kenal tuh bahwa ada siksa. Kan bisa begitu. Akhirnya dia bisa mau dosa, mau salah ya, karena belum tahu. Setelah tahu mereka ya tidak mau melakukan perbuatan dosa. Fatulkihim fi qa'ri jahannam, maka setelah disambar oleh malaikat dengan besi, maka masuklah mereka sampai bawahnya jahanam. Fa idza madha al mu'minun, maka ketika orang mukmin lewat di atas sirat itu binurihim dengan cahaya mereka, madha al munafiquna fi asarihim, maka lewatlah orang-orang munafik mengikuti bekas-bekas atau bekas telapak kakinya orang-orang mukmin. Jadi orang munafik itu lewat siratnya setelah orang mukmin lewat baru orang munafik ikut. Kalau orang kafirnya nggak bisa ngikut, karena orang kafir nggak pernah masuk masjid ini, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Yang masuk masjid ini itu orang munafik. Pakai peci, pakai sarung, ikut sujud, ikut apa, tapi sholatnya tidak ingat Allah kecuali dikit. Kan itu orang munafik, Bapak Ibu. La yadhkurunallaha illa qalil. Mereka tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit, cuman pantas-pantas saja pergi ke masjid. Dapat cahaya dikit, dapat pahala dikit, sehingga cahayanya orang munafik tidak bisa menerangi hidupnya. Terus dalam kegelapan, terus bohong, terus ingkar janji, terus berkhianat. Namanya munafik. Kalau tiga-tiganya dikerjakan, namanya munafik beneran. Kalau salah satu berarti muna. Kalau salah dua berarti fake. Digabung munafik beneran. Makanya jangan tiga-tiganya lah Mbak. Ya artinya sering jujur, kadang khianat. Kadang khianat, tapi kadang tepat waktu. Mungkin begitu masih agak bagus tuh. Agak bagus bukan berarti saya ngasih rekomendasi. Habisnya disuruh mukmin nggak mau, mana? Munafik masih bagus ini, lewat sirat mau ngikut orang mukmin, semoga dia selamat kan gitu ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Yattabi'unahum wa yunadunahum. Orang munafik ini mengikuti jalannya orang mukmin, lalu memanggil-manggil orang mukmin itu. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-13, nanti Bapak Ibu baca, kasih stabilo ya. Ungdurna naktabis min nurikum. Itu kata orang munafik itu. Tolong tunggu kami supaya kami mengikuti, mengambil manfaat dari cahaya kalian. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang infak 100.000, Bapak ikut dong. Karena 100.000 itu cahayanya terang. Jangan kalau ada yang infak 100.000 malah diomongin, gaya anak tetangga infak sampai 100.000. Lah jangan, ikut 100. Kalau nggak mau ikut 100, minimal 50. Insya Allah dapat cahaya terang juga itu kan. Yang rodok peteng itu kan kalau 2000-an itu tuh, rodok peteng. Infak kok 2000-an. Udah itu duitnya lecek lagi, udah habis kena gorengan lah, sisa dari pasar lah. Pokoknya itu ngelihat aja kita nek lihatnya gitu. Akhirnya ada cahayanya ya, tapi ya impli-impli cahayanya itu apa ya? Kalau bahasanya orang Jawa itu apa ya? Ya kedip-kedip kali ya, berbet, kedip-kedip, kadang kelihatan, kadang akhirnya nyusruk juga kan gitu ya. Lah, fanamsi fi du'ikum, maka kami, kata orang munafik itu, maka kami biar berjalan mengikuti cahaya kalian. Kata orang munafik, Bapak Ibu.
Fayuqalu, maka dikatakan oleh orang mukmin kepada orang munafik, irji'u wara'akum faltamisu nura. Surat Al-Hadid ayat 13. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Kembalilah kalian ke dunia. Irji'u, kalian kembalilah, wara'akum, ke belakang kalian. Faltamisu, maka kalian carilah nuran, cahaya sendiri. Nah, itu. Berarti kalau ngikutin infak dapat cahaya. Nggak mau ikut infak, ya silahkan balik lagi nanti ke dunia. Nyari sendiri gitu. Makanya kalau ada peluang-peluang cahaya itu, mbok yo ikut. Nih AC misalnya wakafnya 50 juta, ikutlah minimal 1 juta. Ganti karpet, ini kan kayaknya bentar lagi mau diganti kali karpet ya. Kelihatan sih wajahnya pengurus mau ganti karpet kapan gitu ya. Ikutlah. Kalau sekarang 1 meternya misalnya berapa ya? 2 juta apa 3 juta kali ya. Saya nggak tahu lah ya. Ikutlah wakafnya. Tiap hari dipakai oleh kita juga. Jangan sampai diem-diem aja, asal ada pengumuman ganti karpet dia libur dulu sholat jamaahnya. Kok nggak sholat ke Al-Ikhlas? Ada pengumuman infak karpet, nggak enak, kita nggak bantu. Nanti setelah tergantikan, baru dia semangat ke masjid. Iki wong ngopo, wong kok ngene angel cah. Wis politnya nutup gitu loh, Pak Ibu. Setelah ada pengumuman karpet, sholat subuh berkurang 3 soft. Biasanya 8, tinggal 5 itu. Wah, pada kemana itu? Oh, pada takut infak karpet kayaknya orang-orang ini. Ya Allah Gusti, jangan begitulah Bapak Ibu. Ini ngaji nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu memang belum pernah dengerin ngajinya Mariono? Sudah. Terus kenapa nggak dikerjakan? Ya memang kita pelit ya Allah. Udah, mundur. Gitu. Kok pelitnya soal untuk lebih itu kan. Tapi jangan semuanya dibantu satu orang ya, kasihan yang lain. Indahnya itu berjamaah. Indahnya itu berjamaah. Bagi-bagi cahaya lah Bapak Ibu. Nanti kalau sendirian keterangan nanti. Kalau keterangan kan silo juga Bapak Ibu ya. Terus apa? Surat An-Nisa itu Bapak Ibu ya. Wa huwa qauluhu ta'ala, ini adalah maksud penjelasan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang telah menipu mereka. Dia ikut ke masjid seakan-akan dia solih, seakan-akan dia baik, tapi hatinya mengingkari Allah SWT. Tapi sholatnya bukan karena Allah SWT, tetapi tilawahnya tidak karena Allah SWT. Itulah orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dengerin tuh bapak-bapak yang lagi mau nyari mantu. Wah, ini suaranya orang luar biasa. Setelah diangkat jadi mantu kagak pernah ngaji, apa enggak keselin tuh Bapak? Mas dulu kayaknya suaranya bagus ngaji. Kalau sekarang sudah nikah nggak pernah ngaji. Ya dulu kan niatannya saya memang biar dapat istri. Sudah dapat istri ya ngaji libur. Ya itu orang munafik itu kayak gitu Bapak. Jadi tujuannya itu ya li ajli dunya, mamata'iha, dan kesenangannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi dari munafik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan kalau tawaf putaran yang ketiga itu kan ada doa itu dari Nabi kan Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyiqaqi. Terus gimana? Wan nifaqi wasu'il ahlaki wasu'il mangdori wal munqalabi fil mali wal ahli. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuk. Itu doa kan keren kalau diterjemahkan, lalu Bapak khusyuk bacanya sambil tawaf. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari kemunafikan, perpecahan. Artinya munafik itu penyakit, memang harus diperlindungkan. Kalau tidak, ya nanti kita jadi munafik. Gitu loh, Pak. Memang harus berlindung. Jadi kalau kita berlindung dari kemunafikan, lalu diselamatkan, akhirnya pelan tapi pasti sifatnya orang munafik itu bisa terkikis habis. Ada hadis Nabi, Pak.
Man qara'a asru ayah, siapa orang yang membaca 10 ayat setiap hari seperti ini, pagi hari, maka dia akan diselamatkan dari kemunafikan. Baca Quran 10 aja, tapi diyakini, dibenarkan, diamalkan, nanti dia akan terhindar dari munafik. Banyaklah Bapak Ibu amaliah-amaliah yang bisa membebaskan Bapak Ibu dari kemunafikan. Wazalika annahum kanu fid dunya idza laqana. Kenapa kok begitu? Kenapa mereka disebut menipu? Karena annahum kanu fid dunya, orang-orang munafik ini waktu hidup di dunianya, idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika orang-orang ini berjumpa dengan orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman. Wa adharu lahumul iman. Mereka menampakkan keimanan ketika ketemu sama orang beriman. Tetapi Bapak Ibu, bi alsinatihim, yang dinampakkan itu dengan mulutnya wa taqatu al-kufra, tapi keyakinannya kafir, bi qulubihim. Lesannya ngomongnya baik, halusnya Masya Allah, tapi hatinya kafir. Santun pembicaraannya, cuman gondok hatinya itu. Ngurusi hatinya ini, munafik ngurusi hatinya. Makanya kayak Allah, saya tuh kadang-kadang kalau Bapak Ibu kan kita sering baca doa ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur. Ya Allah, jangan kau jadikan hati saya itu benci sama orang mukmin, jangan jadikan benci. Tapi kita itu kalau membenci saudara seiman itu, kok kita kok gampang gitu. Itu yang saya nggak habis pikir tuh, padahal doa dibaca ya. Bi qulubihim wallahu ta'ala yu'amilul ibad ala aqaidi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang diyakini oleh hambanya yang ada di dalam hatinya. Jadi orang munafik itu ketahuan Bapak Ibu. Yang tahu itu Allah, bukan kita. Memang nggak akan ada tulisannya dikasih di dahinya apa di sini ditulis munafik, di sini kasih pangkat munafik. Enggak. Karena itu dalam hatinya. Pengingkaran itu di hati. Khianat itu di hati. Bohong itu di hati. Hatinya tahu kok kalau ini tuh bohong. Dia tahu. Setelah dia mengerjakan kebohongan, baru nanti hatinya gelisah. Kok ada bohong ya? Kok ada dosa? Baru dia nggak bisa tidur. Ini kok ngaji kok ternyata udah lewat lama Bapak ya. Oke. Habis ini Bapak, kita habiskan ya. Orang-orang munafik itu kanu yatarabbasuna bil mu'min ad-dawair fa idza kanu ala sirat ala asaril mu'min la yamshu fi nurihim qalu lil mu'min ungdurna naktabis min nurikum kilarji'u fayadunnuna anna wara'ahum nurun yaltamisuhu nura. Orang-orang munafik nanti kalau ngelewatin sama orang-orang mukmin, mereka beranggapan cahaya itu bisa dia pakai, tetapi ternyata tidak bisa. Wara'ahum fayarfa lahum sardatun fayadununa anna fis sarati nurun yajuzu ala sirat. Dia menganggap jalan ini bisa dia tempuh dan akan menyelamatkan, tapi tidak bisa. Maka orang munafik itu fayantakimu ila abwabi jahannam fa idza ra'a al mu'minu al munafiqina qad tasaqatu wa tahafatu fin nari faza'u mimma halul al munafiq. Ketika orang-orang mukmin melihatin orang-orang munafik itu berjatuhan ke neraka jahanam, tahatafu fin nari, mereka terlemparkan ke neraka, faza'u mimma halla al munafiqun, maka orang-orang mukmin itu bersegera meninggalkan orang-orang munafik itu. Maka ketika itu orang-orang mukmin berkata kepada orang munafik, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Al-Hadid ayat 12. Kabar gembira buat kalian wahai orang-orang yang beriman, hari ini surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai adalah tempat tinggalmu. Karena sudah lewat orang mukminnya Bapak Ibu. Wa hadza al-adabu alladzi faza'ta minhu huwal munafiq. Inilah siksa yang orang-orang munafik dulu tidak meyakininya. Mereka tidak meyakini siksa itu, maka mereka melakukan asaulillahi wa rasulihi wa jahadu bi ayatillahi wa khalafu kitabah fa inda dzalika yadribu bainahum bisururil lahu bab. Karena orang munafik tidak percaya, maka mereka berbuat maksiat kepada Allah, Rasulnya, menentang ayat-ayat Allah dan menyalahi kitab Allah. Itulah orang munafik.
Semoga Allah menyelamatkan kita dari karakteristiknya orang munafik. Maksiat itu kegelapan, amal soleh itu cahaya. Cahaya itu menyelamatkan, kegelapan itu menyengsarakan. Mari kita mencari cahaya untuk mendapatkan keselamatan, menjauhi kegelapan agar kita tidak terjerumus kepada penderitaan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu, setelah selesai sholat subuh kita nikmati hidangan